Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Revolution FX untuk mendapatkan update info-info terbaru seputar perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di sekitar dunia cryptocurrency. Oke, jadi bagi teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia kripto, baik Anda berprofesi sebagai seorang trader maupun sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk hadir nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Revolution FX untuk mendapatkan update info terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang XRP. Jadi kita akan langsung jalan-jalan ke sebuah website teman-teman. Ini ada sebuah situs yang bernama Zcrypto. Jadi website ini kita tahu adalah sebuah situs berita online yang memuat berita tentang situasi yang terjadi di dunia kripto secara global, dan juga menjadi salah satu rujukan bagi para trader maupun para investor yang bermain di dunia cryptocurrency. Di sini ada sebuah artikel menarik teman-teman dengan judul Garlinghouse Claim Ripple. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, jadi Garlinghouse, kita tahu Garlinghouse ini adalah CEO dari Ripple, sebuah perusahaan yang mengeluarkan produk berupa sebuah koin atau token yang bernama XRP. Jadi Garlinghouse ini menolak klaim bahwa Ripple itu bisa menghindari pertikaian yang mahal dengan SEC, yaitu lembaga hukum Amerika Serikat, dengan cara mendaftarkan XRP sebagai sekuritas. Ini adalah sebuah pernyataan keras dari CEO dari Ripple yang menolak bahwa XRP adalah sebuah sekuritas teman-teman. Oke, kita akan langsung saja teman-teman, kita masuk ke artikelnya. Jadi baru-baru ini dilaporkan bahwa Ripple Lab ini akan menghabiskan sekitar 200 juta US dollar teman-teman untuk pertarungan hukum melawan SEC. Namun seorang venture kapitalis ternama bernama Jason Calacanis ini membuat sebuah pernyataan. Dia mengklaim bahwa perusahaan pembayaran blockchain yang berbasis di San Francisco ini, yaitu Ripple, itu sebenarnya dapat menghemat biaya jika Ripple bersedia mendaftarkan XRP sebagai sebuah sekuritas teman-teman. Jadi dia menganggap bahwa pada saat XRP dianggap sebagai mata uang digital atau digital asset, itu akan terperangkap dalam gugatan dari SEC. Tetapi apabila Ripple bersedia mendaftarkan XRP sebagai sekuritas, maka sebenarnya perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya hukum untuk pertarungan melawan pemerintah Amerika Serikat yang sampai menembus 200 juta US dollar. Kalau kita melihat di sini teman-teman, ini kelihatannya CEO dari Ripple, yaitu Brad Garlinghouse, ini sangat marah. Dia mengkritik Calacanis ini. Dia menyatakan bahwa Jason Calacanis ini pada saat mengeluarkan statement seperti itu mengisyaratkan bahwa Jason kurang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum sekuritas teman-teman. Jadi ini pertempuran antara seorang pengamat dengan CEO dari Ripple teman-teman. Kemudian dia juga, ini pertempuran ini dimulai, artinya perdebatan ini dimulai ketika Jason Calacanis ini dalam sebuah podcastnya memberikan komentar mengenai wawancara terbaru Brad Garlinghouse. Jadi Jason Calacanis ini mengungkapkan bahwa pertempuran pengadilan antara Ripple melawan SEC itu memakan biaya yang sangat besar, mencapai 200 juta US dollar. Menurut Jason, XRP adalah jelas-jelas adalah sekuritas, dan dia menambahkan
bahwa Ripple sebenarnya bisa menghemat banyak biaya jika perusahaan tersebut mendatangi SEC dan mendaftarkan token XRP sebagai sekuritas. Jason juga berpendapat bahwa perusahaan Ripple seharusnya mengikuti aturan seperti para pemain lain di industri kripto yang ada di Amerika Serikat. Memang kalau kita lihat teman-teman, ini SEC kita tahu selama 2 tahun belakangan ini menuduh Ripple melanggar hukum federal, hukum sekuritas federal. Jadi gugatan khusus ini berkaitan dengan penjualan XRP oleh perusahaan tanpa mendapatkan registrasi sebelumnya dari lembaga pengawas tersebut. Kemudian sebagai respon terhadap pernyataan dari Jason itu, CEO Ripple Brad Garlinghouse mempertanyakan pemahaman Jason tentang hukum sekuritas. Dan dia menyatakan bahwa Jason dikenal karena hanya sering membuat pernyataan kontroversial tanpa memiliki pengetahuan tentang hukum sekuritas yang memadai. Garlinghouse juga menyatakan bahwa klaim dari Jason itu adalah sebuah klaim yang memalukan dan sangat salah sekali karena pihak berwenang di Amerika Serikat itu belum menyediakan aturan khusus bagi registrasi aset digital. Ini adalah sebuah pertempuran teman-teman di antara seorang pengamat dengan CEO dari Ripple, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini pertempuran sengit, perdebatan sengit antara CEO Ripple dengan Jason yang menyoroti seputar kasus XRP sebagai sekuritas itu ternyata pengacara John Eddington itu juga sepakat dengan CEO dari Ripple bahwa XRP itu sebenarnya bukan sekuritas. Jadi XRP itu adalah digital asset, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah pertarungan dengan biaya yang sangat mahal dalam sejarah pengadilan dunia kripto, karena kita tahu bahwa pertempuran antara XRP dengan SEC, yaitu lembaga hukum yang ada di Amerika Serikat, itu memakan biaya sekitar 200 juta US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 2,8 triliun, teman-teman. 2,8 triliun rupiah itu sebuah angka yang sangat spektakuler, teman-teman. Tetapi kita melihat bahwa Ripple sebagai perusahaan raksasa ini kita melihat tidak gentar menghadapi pertempuran tersebut. Oke teman-teman, dengan adanya informasi ini kita berharap agar pengadilan di Amerika Serikat segera mengetok palu untuk menetapkan keputusan masalah XRP ini. Tetapi kita akan jalan-jalan langsung ke sini teman-teman, ke CoinMarketCap. Kita lihat bahwa untuk hari ini XRP masih mengalami tekanan sebesar 2%, mengalami penurunan di time frame daily. Jadi harga XRP masih bertahan di 0,42. Namun kalau kita lihat teman-teman dari sebentar, kita klik dulu. Kalau kita bicara teknikal teman-teman tentang XRP ini, kita lihat di time frame daily. Ini kita lihat moving average 50, ini masih memotong moving average 200 dalam time frame hari. Ini sebenarnya adalah area golden cross. Jadi secara keseluruhan, secara kita melihat secara jangka panjang, sebenarnya tren dari XRP ini tetap mengalami peningkatan. Artinya ada peluang untuk ledakan harga di masa depan, tergantung untuk timingnya itu adalah pada saat hakim mengetok palu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih menghold XRP, kita harap bertahan, jangan cut loss, karena potensi dari koin ini sangat luar biasa, karena ini sebenarnya masih di area golden cross. Saya pribadi tetap menyimpan XRP untuk jangka panjang, untuk 2-3 tahun ke depan. Oke, demikian teman-teman update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.